Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah modul Neuroscience dengan judul The Role of Nutrition and Brain Development, kalian akan belajar tentang bagaimana mekanisme nutrisi mempengaruhi perkembangan dari otak, karena ini adalah bagian dari modul Neuroscience. Jadi kalian mulai mempelajari tentang neuroembryogenesis. Nah, yang pertama adalah yang harus saya bahas tentang nutrisi. Jadi di sini Anda harus ketahui bahwa sistem pencernaan itu bertanggung jawab untuk mengecilkan dari partikel yang molekulnya besar menjadi lebih kecil dan mudah diserap. Kemudian mengubah molekul yang sifatnya larut menjadi yang awalnya tidak larut menjadi lebih larut. Komponen dari nutrisi pada semester 2 ini kalian memang belum belajar komponen makronutrien lebih detail, nanti akan dijelaskan kelanjutannya pada semester 5 yaitu di modul metabolik endokrin. Kemudian mikronutrien komponennya adalah mineral dan vitamin. Nanti ini semua memiliki efek untuk perkembangan dari otak. Sedangkan untuk fungsi dari penyerapan dan transportasi untuk mengirim hasil pencernaan dari metabolit makronutrien mikronutrien ini nanti salah satunya didapatkan janin melalui ibu untuk mempengaruhi perkembangan otak. Jadi ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa neuroanatomi, jadi nutrien ini dapat tidak hanya mempengaruhi neuroanatomi, tetapi juga mempengaruhi kimia dari sistem persarapan serta fisiologi. Nah, prinsip umum efek nutrien pada perkembangan otak, jadi nutrisi itu bisa mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak selama janin dan awal kehidupan. Otak yang sedang berkembang itu berada di usia kehamilan 24-42 minggu itu rentan terhadap gangguan nutrisi karena lintasan yang cepat dari proses neurologis. Jadi salah satu proses dari sel otak ini bisa membentuk sinaps serta mielinisasi. Sebaliknya otak yang muda itu sangat plastis dan karenanya lebih dapat diperbaiki apabila nutrisinya habis. Secara seimbang, kerentanan otak terhadap gangguan nutrisi itu kemungkinan lebih besar daripada plastisitasnya. Nah, inilah yang menjelaskan kenapa gangguan nutrisi awal mengakibatkan disfungsi otak, tidak hanya saat nutrisi dalam kondisi defisit, ataupun pada kondisi yang harus diganti atau represi karena ada kondisi-kondisi yang mengakibatkan dia berkurang. Kalau Anda lihat di sini dari transfer ke membran untuk mendapatkan nutrisi, dia akan melalui dari endometrial veins atau vena endometrium, seorang janin atau suatu fetus yang berkembang, melalui intervillous space masuk ke fetal capillary sehingga nanti masuk melalui umbilical vein. Yang ditransfer bisa berupa nutrien, substansi seperti antibodi, serta beberapa substansi yang bersifat bakteri seperti heparin atau beberapa obat dan juga beberapa toksin yang memang bisa menembus sawar dari darah dan pembuluh darah. Bagaimana dengan perkembangan otak dalam penuh nutrisi? Jadi, efek yang didistribusikan secara regional di otak pada daerah yang berkembang cepat pada waktu tertentu, pada periode masa di dalam kehamilan. Jadi, seorang janin akan berkembang yang paling cepat pertama adalah bagian dari otaknya. Nah, kemudian selain akhir kehidupan janin, kemudian nanti kalian memerlukan harus selama akhir kehidupan janin dan awal neonatal, daerah-daerah seperti hipokampus, korteks visual dan auditoris serta striatum ini akan mengalami perkembangan pesat yang ditandai oleh morfogenesis dan sinaptogenesis. Nah, proses mielinisasi artinya, jadi kalau sel saraf itu berkembang, ada permukaan mielinnya, yang ini artinya berurusan dengan transfer elektron. Nah, ini selama akhir kehamilan serta awal kehidupan neonatal itu rentan sekali dengan kejadian kalau kekurangan nutrisi. Jadi yang paling banyak berpengaruh itu kalau misalkan kekurangan besi, karena dia diatur secara sempit, sehingga akhirnya dapat menginduksi perkembangan otak yang tidak normal. Nah itu makanya yang perlu diwaspadai adalah kondisi kalau terjadi anemia defisiensi besi. Nah, pada gambar ini dapat Anda ketahui periode kritis perkembangan saraf. Di sini dilihat bahwa contohnya adalah suatu proses neurologis pada anatomi, yaitu pembentukan sel neuron yang memiliki fungsi pada saat proses perkembangannya adalah terjadi division, migration, differentiation. Ini artinya awalnya diferensiasi adalah perubahan atau berbagai jenis dari sel saraf. Ada beberapa nutrisi yang sensitif untuk kejadian ini. Artinya dia membutuhkan protein, karbohidrat, besi, tembaga, zinc, dan lain sebagainya yang ada di dalam tabel ini.
periode risikonya adalah ada di usia kehamilan akhir serta di awal kehamilan, yaitu di awal usia kehidupan 0 sampai 3 tahun. Apabila ada gangguan atau kekurangan atau defisiensi, maka akan terjadi perubahan dari struktur anatomi neuron di daerah secara global, artinya keseluruhan dari sistem sarafnya bisa di hipokalampus, striatum, korteks, dan retina. Begitu juga pada oligodendrosit, ini kan fungsinya untuk mielinisasi. Kalau misalkan nutrisi yang diperlukan untuk proses mielinisasi ada di dalam tabel yang di sini, protein, karbohidrat, dan lain sampai B12 ini, maka kalau dia beresiko nanti turun masalahnya ini ada di neuron global. Nah, untuk efek kimianya seperti neuroastrosit ini untuk pembentukan neurotransmitter, jadi kalau kekurangan zat gizi yang di sini, maka efeknya yang bisa didapatkan terjadi di sini. Kemudian yang selanjutnya ini adalah beberapa nutrisi yang memang diperlukan pada fetus akhir, jadi usia fetus akhir atau neonatal. Dan Anda lihat di sini protein energi malnutrisi. Ini kalau dilihat proliferasi sel, diferensiasi sel maupun yang global ini fungsinya ada di sini. Zat besi ini fungsinya untuk mielinisasi monoamin. Jadi kalau misalnya ada proses yang terjadi artinya nanti menyebabkan masalah karena kekurangan, dia akan kena ke area otak sebelah hipokampus dan white matter. Begitu juga yang lainnya. Zat besi itu sangat penting untuk uh, yang diperlukan untuk proses mielinisasi, produksi neurotransmitter, dan metabolisme energi. Kalau Anda lihat di sini, sebenarnya Anda tidak perlu artinya membahas secara detail, karena ini juga masih semester 2, perlu diketahui bahwa zat besi itu digunakan untuk beberapa banyak proses sel, termasuk juga untuk metabolisme dan juga penghasilan energi, dan juga untuk diferensiasi sel-sel dari sel saraf. Nah, pada gambar yang di bawahnya Anda bisa melihat bahwa degenerasi dari suatu neuron ini, baik itu dalam bentuk astroglia sampai mikroglia, neuron yang oligodendrosit dan healthy neuron ini sangat membutuhkan zat besi. Proses jalur yang terlibat pada homeostasis di otak pada intinya adalah tidak boleh juga kelebihan zat besi, iron overload, dan juga diharapkan tidak iron defisiensi. Kedua hal ini akan mengakibatkan masalah, terutama pada proses dari sirkuit yang terjadi di saraf serta fungsi-fungsi sel saraf. Nah, lanjut, penyebab gangguan besi selama periode pertumbuhan, terutama adalah karena anemia defisiensi ibu. Dan ini kejadiannya cukup banyak, hampir setengah dari ibu yang hamil. Kemudian kejadian pada saat ibunya hamil mengalami hipertensi, kekurangan diabetes mellitus, ataupun mungkin adanya masalah kekurangan atau defisiensi misalnya transfer mikro makronutrien dari di plasentanya yang mengalami masalah. Nah, penelitian lebih jauh tentang konsekuensi neurologis pada kekurangan besi perinatal ini dilihat pada bayi dengan konsentrasi pada tali pusatnya, kemudian diambil darahnya, kemudian dilihat konsentrasi ferritin. Ferritin ini adalah cadangan besi tubuh. Nah, kalau misalkan dia berada di kuartil terendah, itu perkembangan sarafnya lebih buruk pada saat usia sekolah. Sedangkan bayi yang kekurangan zat besi, misalnya pada kondisi ibu yang diabetes, mengalami gangguan pemrosesan memori pendengaran yaitu saat lahir. Sedangkan bayi yang prematur kekurangan zat besi biasanya lebih tinggi pada 36 minggu pasca konsepsi. Karena kalian masih baru awal terpapar materi-materi ini, Anda juga sudah harus mulai mengetahui apa saja sumber makanan yang mengandung zat besi. Ini contohnya per 100 gram misalnya adalah dari ayam ada sekitar 8,5 mg dari zat besinya per serving unitnya ada di sini. Ini tinggal bisa diikuti untuk bisa kalian pelajari. Nah, kemudian protein energi malnutrisi. Jadi kalau lihat gambarannya di sini, ada yang anak yang berat badan normal dan tinggi badannya normal, dan ini yang wasting. Wasting itu artinya lebih kurus dibandingkan usia yang seharusnya, dan stunting ini lebih rendah daripada seharusnya. Dan ini artinya anaknya yang udah lebih pendek dan juga lebih kurus. Ini adalah wasting dan stunting. Nah, protein energi malnutrition ini ada hubungannya nanti pada perkembangan otak atau sel saraf. Ini mempengaruhi jumlah dari ataupun konten dari DNA dan RNA di neuron. Kemudian mengubah profil asam lemaknya, kemudian mempengaruhi sintesis protein di otak, serta mielinisasinya itu terhambat, jadi makanya lebih rendah untuk kemampuan kognitif. Kemudian bisa mempengaruhi dari berkurangnya ukuran otak, sehingga terjadi perubahan struktural, konsentrasi pertumbuhan, dan neurotransmitter. Nah, perubahan ultrastrukturalnya mempengaruhi juga jumlah sinyal. Malnutrisi energi protein pada janin ini mengakibatkan retardasi pertumbuhan yang biasanya utamanya ini berhubungan dengan hipertensi ibu atau malnutrisi berat pada kehamilan. Pada setelah dilahirkan atau pasca natal,
bayi-bayi yang prematur biasanya kan tidak bisa banyak diberikan nutrisi atau mentolerir nutrisi. Nah, kondisi-kondisi ini biasanya harus diatasi supaya terpenuhi protein energinya. Retardasi pertumbuhan di dalam kehamilan yang berkepanjangan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan kepala dari prenatal yang buruk. Bayi dengan Bayi dengan retardasi pertumbuhan di dalam literatur memiliki kelainan perkembangan saraf yang ringan, 15% ditandai dengan kecerdasan kognitif. Kita bahas tentang pengaruh glutamin. Dalam uji coba terkontrol acak, bayi yang prematur usianya di bawah 32 minggu, kemudian beratnya juga rendah, di bawah 1.500 gram. Apabila kita berikan suplementasi glutamin enteral dari hari ketiga setelah hari kelahiran sampai hari ke-30, dibandingkan, nanti akan terlihat ternyata nilai asam lemaknya lebih tinggi di daerah singulum, terutama di daerah hipokampus dan glutamin, pada yang kelompok glutamin, sampai nanti kontrol yang dipantau saat usia 8 tahun. Kemudian mikrostruktur dari sel sarafnya itu jauh lebih besar integritasnya. Anak-anak yang kelompok glutamin, ternyata white matter, hipokampus, dan volume batang otaknya lebih besar daripada kontrol. Nah, perbedaan itu sangat terkait dengan infeksi neonatal yang lebih rendah pada bayi yang mendapatkan glutamin. Tujuannya glutamin adalah suatu asam amino yang bagian dari protein dan memang banyak digunakan atau diinfuskan pada kondisi-kondisi yang mengalami infeksi. Kemudian kita lanjut ke pengaruh glutamin. Glutamin ini bisa meningkatkan integritas usus dan melemahkan translokasi bakteri yang dapat mengakibatkan infeksi sistemik, sehingga akhirnya cedera di white matter bagian otak juga lebih rendah. Hasil meta-analisis dari uji cocok self control yang menunjukkan insidensi invasif pada bayi yang prematur itu lebih rendah apabila kita ngasihnya bahan makanan melalui enteral ada glutaminnya dibandingkan kontrol. Kemudian glutamin ini dapat memberikan efek langsung pada materi putih, terutama pada produksi sitokain. Jadi makanya cedera terkait dengan ada inflamasi pada otaknya jauh lebih turun. Kita lihat ke seng. Seng pada pengembangan sistem saraf ini penting untuk faktor enzim. Dia memediasi protein dan biokimia asam folat. Kalau janinnya kekurangan seng, akhirnya terjadi penurunan DNA otak dan RNA dan kandungan protein. Untuk membuat reseptor hormon pertumbuhan, ini perlu juga seng yang dimediasi melalui insulin growth factor 1. Nah, sedangkan di neuron prestatik, seng ini penting untuk mengatur transfer neurotransmitter di celah sinaps. Nah, seng ini penting untuk lobus terutama bekerjanya di area lobus temporal medial, lobus frontal, dan pengembangan cerebral. Nah, kalau janinnya memang kekurangan seng pada awal, artinya pada saat masih di dalam kehamilan, akan menunjukkan biasanya variabilitas detak jantung sama pergerakan janin yang berbeda. Nah, meskipun kecerdasan tampaknya berpengaruh, tapi biasanya penurunan perilaku yang lebih berpengaruh dibandingkan secara kognitif. Ini adalah bahan makanan sumber glutamin, jadi bisa didapatkan dari daging-dagingan, produk susu, telur, dan lain sebagainya. Kemudian ini bisa dikombinasikan dengan sumber dan jenis-jenisnya bisa kalian lihat lagi untuk tahu berapa gambaran dosisnya. Kemudian bahan makanan sumber seng ini ada di sini dan ini adalah upper limit dan juga kebutuhan RDA, jadi recommended daily allowance-nya. Kemudian di sini adalah bahan makanan dan juga pengukurannya. Misalnya adalah daging yang bagian sirloin dengan jumlah 85 gram ini didapatkan 4,64. Jadi titiknya memang di tengah, tapi maksudnya ini adalah koma ya. Pengaruh tembaga pada kembangan sel saraf. Tembaga ini penting sebagai kation divalen untuk metabolisme energi otak, metabolisme dopamin, aktivitas antioksidan, dan penambahan zat besi dalam otak janin. Meskipun defisisi tembaga ini tidak menjadi masalah, namun efek perkembangan saraf yang terganggu ditemukan pada hewan pengerat. Jadi ini pada studi hewan in vivo ternyata ada hubungan kalau ada defisisi tembaga pada saat kehamilan atau gestasional, efeknya panjang untuk fungsi motorik, keseimbangan, dan koordinasi. Lanjut ke pupa, bagian dari pupa itu asam lemak omega 3 yang termasuk dalamnya adalah DHA, penting sebagai agen neurobiologis yang kuat untuk mempengaruhi struktur membran neuronal, sinaptogenesis, dan mielinisasi. Studi pada manusia yang prematur didapatkan bahwa perkembangan dari sistem sarafnya, terutama retina dan kognitif, ini kalau dilihat secara indeks elektroretinogram atau kejaman visual, nanti setelah suplementasi DHA, utama didapatkan dari formula bayi prematur yang sudah substitusi dengan DHA ini ada peningkatan aktivitas karena kan sebenarnya kalau di otak ada peningkatan yang signifikan artinya ada gerak dari elektron otak atau elektron sarafnya ini berarti kan fungsinya bagus. Uji suplementasi DHA ini dapat dianggap sebagai penelitian formula repletion of deficit karena janin biasanya menerima DHA
yang memadai secara transplasenta dan neonatus mendapatkan ASI menerima DHA dalam ASI. Jadi transfer asam lemak ke janin itu dapat dipengaruhi oleh jumlah asupan asam lemak ibu serta oleh berbagai proses fisiologis selama kehamilan. Sumber PUPA, jadi DHA ini kan tidak sendiri, ada juga yang unsurnya ALA. ALA ini yang berasal dari sumber omega 3 yang sumbernya adalah nabati. Nah, EPA, nah ini sebagian besar memang sumbernya dari sumber-sumber makanan laut. Contohnya juga di minyak ikan, sedangkan kalau ALA ini cenderung banyak dari kacang-kacangan ataupun dari sumber nabati. Nah, kalau Anda lihat sebagian dari jenis-jenis ikan, perbedaan EPA dan DHA-nya itu juga berbeda-beda. Untuk di kita kemungkinan dalam bentuk kembung, dencis yang dan lain sebagainya termasuk golongan dari ikan-ikan golongan makarel. Kemudian yang selanjutnya omega 6. Asam aragonat omega 6 memegang peranan penting pada fungsi otak, termasuk untuk firing neuron, transmisi sinyal, kemudian menjaga plastisitas membran neural hipokampal dan melindungi otak tetap stres, serta membantu sintesis protein baru. Asam aragonat ini bisa contohnya dari daging merah, tanpa lemak, ayam, kuning telur, dan ASI. Ini adalah gambaran bahwa kalau misalnya proses masaknya beda dari tabel gambaran ini, hasil dari total ARA yang nanti didapatkan juga beda. Bagaimana dengan akumulasi DHA dan ARA dalam otak suatu fetus? Jadi setelah uh, konsepsi jadinya, jadi ini dalam 1 tahun pertama, artinya dia kan peningkatan yang sangat signifikan total ARA dan ALA-nya itu dominan. Setelah itu lebih landai untuk di grafik. DHA itu terakumulasi mulai dari minggu 30 pada saat kehamilan, kemudian DHA, kemudian 2 tahun sampai pasca postpartum itu dapat perharinya sekitar 67 miligram. Nah, pertambahan selama menyusui itu 70-80 gram. Jadi kalau dihitung-hitung 30 kali lipat ini meningkat sejak dari kehamilan trimester 3 sampai 18 bulan setelah lahir. Sedangkan ARA, dia penambahannya hingga 2 tahun setelah kelahiran, penambahannya 95 miligram per hari. Nah, terutama 5 minggu terakhir di kehamilan itu mulai meningkat tajam dan 2 kali lipat pada saat setelah dilahirkan, terutama terakumulasi di jaringan-jaringan lemak atau terangka. Nah, ini adalah trial report. Kalau misalnya suatu uji itu mendapatkan adanya pemberian EPA dan DHA yang dimasukkan, artinya ini DHA dan omega 3, omega 6-nya ini dimasukkan dalam suatu formula pada anak-anak yang baik yang prematur ataupun yang artinya artinya tidak prematur atau normal. Kalau diberikan suplementasi misalnya untuk anak-anak yang tidak mendapatkan ASI ya, ternyata ada neurodevelopmental yang ada yang perbaikan, ada yang enggak gitu, tergantung dengan kondisinya. Tetapi rata-rata infeksi dan artinya yang lainnya cukup bisa dilihat lebih baik. Nah, ini ada gambaran berapa sih kebutuhan EPA-DHA setiap masing-masing tahapan usia. Jadi memang jumlahnya cukup rendah, tetapi ini perlu diupayakan. Kalau misalkan masih bisa mendapatkan ASI, ibunya yang mengkonsumsi sumber EPA-DHA yang baik. Kita lanjut ke vitamin D. Vitamin D secara umum memang fungsinya adalah untuk tulang, tapi juga mengatur metabolit dan enzim untuk diferensiasi neuron dan mempengaruhi apoptosis dari hipokampus. Nah, dia juga punya memiliki perlindungan saraf serta efek antiinflamasi yang fungsinya ada 1, 2, 3, 4 pada gambar ini. Tapi yang perlu diingat adalah vitamin D pada anak itu didapatkan dari cadangan ibu maupun dari makanan, terutama kalau anaknya sudah makan dalam periode pertumbuhan awal, sehingga perlu diantisipasi untuk dipenuhi. Ini adalah beberapa komponen sumber dari vitamin D yang bisa didapatkan di alam dan juga rata-rata karena ini larut dalam lemak, maka biasanya sumber-sumber bahan makanan mengandung lemak. Nah, kalau yang ini adalah tabel yang menggambarkan kebutuhan sesuai dengan kategori usia untuk pemenuhan vitamin D. Jangan nutrien lain yang berpengaruh untuk perkembangan dalam organogenesis yang terkait dengan sistem saraf. Yang pertama itu yodium selenium, ini dapat mempengaruhi metabolisme hormon tiroid yang berfungsi untuk growth hormone sehingga akhirnya untuk uh, ekspansi dalam pertumbuhan. Kemudian asam folat ini untuk mediasi melalui metabolisme satu karbon, metilasi DNA dan neurotransmitter, serta juga berfungsi untuk pembentukan energi dan sel saraf itu juga membutuhkan energi sehingga artinya ini tetap diperlukan. Kemudian vitamin A untuk perkembangan amiloid normal, terutama dalam sinyal ekspresi gen dan sistem saraf pusat, beserta diferensi neuron dan tabung saraf. Fosfolipid ini efektif sebagai pembawanya dari PUFA, yaitu omega 3 tadi, terutama DHA ke otak. Karena dia biasanya berjalan beriringan, PUFA membutuhkan fosfolipid.
Kemudian vitamin E dapat membantu meredakan stres oksidatif dan radikal bebas, terutama kalau ada cedera di dalam oligodendrosis. Jadi intinya adalah dari penjelasan kuliah ini, anak-anak dalam usia pertumbuhan, termasuk juga sejak masa dalam kandungan, itu memerlukan makanan yang didapat dari ibu maupun suplementasi nutrisi yang diperlukan terkait pertumbuhan. Dan utamanya karena perkembangan sarafnya maksimal, maka perlu dioptimalkan. Untuk rumah tangga yang rawan pangan seperti wanita, bayi, anak-anak, perlu program nutrisi tambahan dan penilaian terkait kebutuhan-kebutuhan untuk optimalisasi perkembangan otak selama kehamilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.